Ya, beginilah pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan di permukiman warga di kota Nabatia, Fargous, dan Farman di Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup besar membuat sejumlah warga panik dan menghancurkan gedung-gedung tempat tinggal warga. Aksi serangan tersebut terekam oleh seorang medis yang tengah bertugas. Pemprov Jakarta telah menerapkan kebijakan WFH pada Jumat ini. Kebijakan ini berlaku bagi pegawai yang bekerja di sektor administrasi. Adapun ketentuan kuota WFH diatur oleh Pemprov DKI berada di rentang 25% hingga maksimal 50%. Sementara sisanya tetap menjalankan tugas di kantor. Meski demikian, aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan dukungan sistem kerja digital dan daring. Sementara di lingkungan kantor Balai Kota Bogor, Wamendagri Bima Arya didampingi Wali Kota Bogor Didi Ar-Rahim memantau penerapan work from home. Di sini, 50% ASN tetap bekerja di kantor, sementara sisanya tetap bekerja dari rumah dengan dipantau melalui aplikasi daring serta absensi 3 kali sehari. Dalam sidak ini, Bima Arya juga memantau area kantin, pelayanan masyarakat, hingga rumah ASN yang tetap bekerja di rumah pribadinya. Jadi yang kami lihat tadi, yang sangat kami apresiasi, ASN ini di rumah itu bisa melakukan absensi dan koordinatnya disesuaikan dengan rumah. Jadi kalau bergeser dianggap tidak absen. Pertanyaan sanksinya apa? Ya kalau tidak di rumah, tidak masuk data, maka tunkinnya akan berkurang. Para ASN mengaku sudah terbiasa dengan kebijakan ini karena sudah beradaptasi dengan program WFH sebelumnya. Nantinya program pemerintah pusat yang digelar untuk menghemat energi ini akan dievaluasi efisiensinya selama 1 bulan ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Restoratif Justice terhadap tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar, hingga kini masih bergulir. Kepolisian menyatakan jika tahapan penyelesaian perkara melalui jalur damai masih menunggu hasil proses yang masih berjalan guna menentukan apakah kasus Rismon memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice atau justru sebaliknya. Harapan tersangka kasus ijazah Jokowi Rismon Sianipar agar Polda Metro Jaya segera mengabulkan permohonan restoratif justice sepertinya masih sekedar angan-angan. Setelah diajukan 11 Maret lalu hingga saat ini Polda Metro Jaya belum juga mengabulkannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut permohonan restoratif justice Rismon masih dalam proses. Selain itu menurut Budi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Rismon. Salah satunya mendapatkan persetujuan dari pelapor yakni pihak Joko Widodo. Jadi namanya tahapan restoratif justice ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Sementara itu sebagai pihak pelapor, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Dengan belum dikabulkannya permohonan restoratif justice, maka status Rismon Sianipar masih sebagai tersangka. Dalam lingkaran kasus fitnah ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah dicabut. Tim Liputan iNews melaporkan. Allah, tolong Kak. Ya Allah. La ilaha illallah ya Allah.
Dua remaja berboncengan motor terjepit ban truk usai bertabrakan hingga terjatuh di Jalan Poros Desa Temapa 2, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kejadian ini membuat warga sekitar panik dan langsung berusaha menolong korban. Setelah 15 menit dengan cara mengangkat bodi truk, kedua korban akhirnya bisa diselamatkan. Korban yang masih bernafas hanya bisa merintik menahan sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Korban diketahui bernama Muhammad Ridho dan Muhammad Arham, 14 tahun. Petugas unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua kendaraan serta mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat korban melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil truk tersebut bergerak dari arah Ungkoy menuju ke Patene. Setibanya di tempat kejadian, hendak membelok ke kanan sehingga bertabrakan dengan sebuah sepeda motor yang bergerak dari arah Patene menuju ke Ungkoy. Terus saya lihat ada video amatir Pak, dua pengendara itu ada di bawah ban mobil itu, gimana ceritanya? Ya, jadi pada saat kejadian itu setelah bertabrakan mereka berdua ini, yang dimana korban tersebut langsung berada di posisi depan sebelah kiri dari ban mobil tersebut, yang dimana kedua-duanya berada di posisi ban depan sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian sepeda motornya terpental ke depan. Polisi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara dengan mematuhi aturan lalu lintas serta mengurangi kecepatan demi mencegah kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengendara lainnya. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi begal menimpa seorang pengemudi ojek online dan terekam CCTV milik warga di Jalan Industri, Medan, Sumatera Utara. Dari CCTV terlihat komplotan begal yang berjumlah 8 orang memepet korban. Dengan menggunakan senjata tajam, 1 dari 8 orang pelaku berusaha mengambil sepeda motor korban. Meski korban berusaha melawan dengan menjatuhkan sepeda motornya, namun pelaku akhirnya berhasil merampas motor milik korban. Dan itu jam 2.07. Dia mengatakan bahwa dia pulang dari membeli makanan. Dia dari Jalan Wahidin itu. Wahidin masuk ke rel kereta api. Dan dia nggak tahu itu dipepet gitu. Pas dia mau masuk ke Jalan Industri, baru dia di situ dia dibegal. Setahu saya warga saya itu berprofesi sebagai Grab. Ojek online ya? Grab online. Sekitar 8 orang. Dia 4 kereta. Apa aja yang hilang Kak dari korban? Kereta aja, keretanya baru katanya, baru berapa minggu lah gitu, baru. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.